selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022? Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pencerahan, berisi inspirasi, yang tujuannya memberikan pencerahan kepada Anda, memberikan contoh, dan curhat dari apa yang saya alami dari pagi sampai malam ini. Saya membuat audio ini jam 22:24 menit. Apa yang Anda kerjakan sebelum tidur? Apa yang Anda lihat sebelum tidur? Apa yang Anda ucapkan sebelum tidur? Kadang banyak orang membaca sesuatu yang tidak enak, membaca berita-berita, membaca buku-buku yang kelihatannya bagus tapi ternyata melemahkan. Kemudian itu masuk menjadi program di kepalanya, menjadi mimpi, menjadi bunga tidurnya. Ketika yang dibaca itu suatu yang jelek, suatu yang memberatkan, suatu yang hal-hal yang menakutkan, biasanya menjadi mimpi buruk. Lalu mimpi buruk itu membuat tidur tidak nyaman, besok paginya bangun juga tidak enak. Kenapa harus membaca sesuatu yang jelek? Kenapa harus membaca sesuatu yang buruk gitu ya? Kalau bisa membaca hal yang baik, membaca hal-hal yang indah, melihat hal-hal yang penuh dengan kedamaian, hal yang penuh dengan keindahan. Semua harusnya diisi dengan hal yang baik. Semua harusnya diisi dengan sesuatu yang penuh keindahan. Setiap manusia sesungguhnya punya hak dan punya kewajiban untuk menjaga pikirannya. Semua orang punya hak atas tubuhnya. Semua orang punya kewajiban untuk menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya. Pikiran bagian dari tubuh kita, bagian dari anggota tubuh kita, sama seperti tangan, sama seperti kaki, sama seperti mata dan lainnya. Sehingga memang harus dijaga. Supaya apa? Supaya bekerjanya itu maksimal, supaya hasilnya itu baik. Menjaga pikiran itu sama juga bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita, termasuk benda yang namanya pikiran ini. Karena itu wajib dijaga. Kalau Anda tidak menjaganya, berarti Anda mengingkari nikmat Tuhan. Percuma dong Anda ibadah macam-macam, Anda ritual macam-macam, tapi Anda tidak mau menjaga pikiran Anda. Anda membiarkan pikiran Anda berisi semua hal yang negatif, semua hal yang kotor, semua hal berisi kebencian dan sebagainya. Dan efeknya apa? Hidupnya menjadi penuh dengan ketidaknyamanan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beraktivitas apapun juga. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan apapun. Tapi itu harus bertanggung jawab. Ketika Anda melakukan sesuatu yang menurut Anda jelek, sesungguhnya nanti kembali kepada Anda juga. Dan sebaliknya, ketika Anda melakukan sesuatu yang baik, maka pasti kembali kepada Anda juga. Tadi saya ada telepon dari seseorang subscriber, kata dia telepon bahwa dia sudah setia nonton Jaya Kehidupan, sudah 2 bulan nonton Jaya Kehidupan, dan cerita bahwa alhamdulillah ada perubahan yang baik dan dia sudah membaca buku 10 keajaiban pikiran, sudah mulai memahami dan mulai sadar bahwa hidupnya tergantung dari isi pikirannya. Tadi dia bertanya seperti ini, Mas Firman, saya sudah bersikap baik sama orang A, tapi orang A itu kok membalasnya jelek ya sama saya. Orang A itu malah membuat saya malu di depan banyak orang. Padahal setahu saya selalu bantu dia. Saya selalu kalau ada dia butuh bantuan saya bantu. Tapi kenapa saya dapat balasan yang jelek? Kenapa saya dapat balasan yang tidak baik dari orang tersebut? Kalau seperti itu gimana? Nah, ini mungkin banyak orang mengalami hal seperti itu juga. Banyak orang mengalami hal yang sama seperti itu. Tapi banyak orang tidak
eee, merespon dengan baik. Biasanya juga ikut marah, ikut sebel karena merasa sudah memberi susu kenapa dibalas dengan tuba. Ya, ada pepatah seperti itu kan. Sudah merasa berbuat baik kenapa dibalasnya jelek. Padahal sesungguhnya Anda sudah dapat banyak kebaikan. Anda sudah dapat kebaikan dari manapun juga. Nanti Anda tunggu saja, orang itu pasti berbuat baik sama Anda. Ketika orang itu membalas jelek, ya sudah biarkan saja. Mungkin itu adalah balasan dari program-program di kepala Anda yang dulunya bersikap jelek sama dia, berpikir jelek sama dia. Tetap saja berbuat baik, tetap saja menyebarkan kebaikan. Kenapa? Yang namanya kebaikan itu bukan hanya datang dari orang itu, tapi juga dari orang lainnya. Maka tidak perlu gelisah, tidak perlu sebel ketika ada orang yang membalas kejelekan kepada Anda. Biarkan saja, nggak ada gunanya Anda marah-marah, Anda sebel, nggak ada gunanya. Yang ada Anda malah sakit, malah tidak nyaman. Efeknya apa? Semuanya berantakan. Hidup Anda jadi tidak nyaman. Nah, mulai sekarang coba deh Anda ganti mindset Anda ganti cara berpikir Anda. Percayalah bahwa setiap kebaikan pasti kembali kebaikan juga. Saya ulangi ya, percayalah setiap kebaikan itu pasti kembali kebaikan kepada diri Anda. Saya membuktikan apa yang saya omongkan dan itu terjadi. Saya pernah bersikap baik sama orang, dibalas jelek, ya sudah, respon saya tetap baik, tetap tersenyum, tetap menyapa. Sampai suatu waktu akhirnya apa? Dia sendiri yang minta maaf dan berubah jadi baik sama saya. Ini hanya butuh kesabaran dan butuh respon yang baik. Di agama dikatakan sabar itu senjata. Sabar itu adalah kekuatan. Kalau Anda berbuat baik kepada si A, Anda nggak usah berharap baik dari si A, sudahlah. Nanti pasti ada baik dari si B, dari si C, dari lainnya. Itu sudah pasti. Kalau Anda sibuk hanya melihat satu orang itu saja, yang lain tidak akan datang. Tapi kalau Anda mau melihat secara umum gitu ya, pokoknya kalau saya berbuat baik pasti balasnya baik. Tuhan itu maha adil kok. Tuhan itu tidak mungkin tidak adil terhadap siapapun. Karena setiap kebaikan, setiap perbuatan pasti kembali kepada pelakunya sendiri. Nah, ayo mulai sekarang buat Anda yang mungkin merasa disakiti sama orang, disikap sebel sama orang, disikap jelek sama orang, dijudesin sama orang, saatnya Anda tetap tegar untuk bersikap baik, tetap senyumin dia, tetap sapa dia, tetap bantu dia, dan izinkan semua kebaikan hadir ke hidup Anda. Percaya deh, saya sudah mengalami apa yang saya omongkan. Itu kenapa saya berani berbicara, karena apa yang saya ucapkan sudah saya praktekkan, sudah saya buktikan, dan itu berlaku juga kepada Anda, kepada semua orang. Sadari ini dan renungkan, resapi sambil menjelang tidur. Anda bisa pakai headsetnya, Anda resapi dan Anda praktekkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.